Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan kita. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan saudara bisa mengikuti di Alkitab saudara atau di tempat saudara masing-masing. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari, tolonglah kami ya Tuhan yang terbatas ini. Tolonglah kami yang berdosa ini. Tolonglah kami agar mengerti firman-Mu. Celikkanlah mata rohani kami, agar kami melihat kemuliaan-Mu melalui pembelajaran, melalui kelas pada malam hari ini. Celikkan mata kami ya Tuhan, supaya kami melihat kebenaran yang daripada-Mu, sehingga itu boleh memimpin hidup kami, mengerjakan, menjalankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, menggenapi kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Pakailah hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Pakailah setiap kami dengan pergumulan kesulitan kami masing-masing. Biarlah Tuhan bertahta, Tuhan dipermuliakan melalui perenungan kami pada malam hari ini. Kami yang jauh, kami yang dekat. Kami juga ada sebagian yang sedang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan beranugerah. Kami yang sedang lemah, kami juga ada yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pakai di dalam perjalanan itu, boleh juga menikmati berkat-Mu sambil mendengar di mana kami sedang berada. Berikan kami hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Berikan kami hati yang terus berharap dan memandang kepada Engkau. Munculkanlah iman kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin.
Ya, saudara-saudara, Bartemius, si pengemis buta ini, peristiwa ini, kejadian atau kehidupannya ini ada dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas juga. Di dalam Injil Matius pasal 20 dicatat di sana ada 2 orang buta. Sedangkan di Injil Markus disebutkan namanya Bartemius, tidak disebutkan kalau ada 2 orang. Di Injil Lukas disebutkan hanya 1 orang, tidak disebutkan namanya. Maka dari Markus kita menemukan ada namanya Bartemius. Dia adalah pengemis yang buta. Nah, saudara-saudara, nama Bartimius itu berarti anak Timeus. Timeus menurut sebagian orang itu berarti anak seorang buta. Jadi Bartimius itu mau mengatakan anak Timeus. Siapa Timeus? Itu bapaknya. Timeus itu berarti juga anak seorang buta. Jadi saudara-saudara, boleh dikatakan Bartimius ini itu lahirnya buta, bapaknya juga buta, saudara-saudara. Maka ini buta dari keturunan, saudara-saudara. Kalau kita kemarin atau beberapa waktu yang lalu belajar di dalam Injil Yohanes, ada orang buta sejak lahir. Bartimius ini buta sejak bapaknya juga. Bapaknya juga buta, saudara-saudara. Nah ini si Matthew Henry mengatakan bahwa Bartimius artinya anak Timeus, anak orang buta juga. Jadi, maka saudara-saudara, kebutaannya ini, akibat kebutaannya, menjadikan nasibnya meminta-minta atau menjadi pengemis di pinggir jalan setiap harinya. Dia memohon belas kasihan kepada orang-orang yang lewat, dia tidak bisa bekerja apa-apa, saudara-saudara, karena dia buta, dan butanya ini dari keturunan. Namun ketika Bartimius, saudara-saudara, mendengar bahwa Yesus dan rombongannya akan lewat, maka dia mempersiapkan dirinya dengan teriakan permohonan belas kasihan kepada Kristus. Teriakannya begitu keras, sehingga dianggap mengganggu oleh sebagian orang dari rombongan Tuhan Yesus. Sehingga ada yang menegur Bartimius, ya, agar tidak teriak-teriak. Tetapi saudara-saudara, baik di dalam Matius, Markus, dan Lukas mencatat, dia berteriak semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara-saudara, teriakan imannya mampu menghentikan perjalanan Tuhan Yesus dan rombongannya itu. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan, coba panggil dia, mau apa dia? Lalu ditanya, kamu mau aku apa? Ini pertanyaan yang saudara-saudara, bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi ini pertanyaan yang cukup penting di dalam hidupnya. Menanyakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Satu pemilihan, satu keputusan, dia maunya apa. Dan dia mengatakan, Rabuni, Tuhan. Di dalam Matius dan Lukas ditulis Tuhan. Tadi di dalam Markus kita mendengar Rabuni, supaya aku dapat melihat, ayat 51. Di dalam Matius dan Lukas mencatat dia menyapa dengan Tuhan. Saudara-saudara, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, celiklah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia masuk ke kota Yeriko, dia masuk menuju ke Yerusalem, di mana Kristus akhirnya menghadapi pengadilan, di mana Kristus akhirnya nanti diputuskan untuk disalibkan. Dia masuk mengikuti Kristus
sampai peristiwa penyaliban. Dia mengikuti Kristus dalam perjalanannya. Saya percaya dia mengikuti Kristus sejak dia melek. Saya percaya dia mengikuti Kristus sejak dia celik. Dan saya percaya dia tidak kembali sebagai pengemis. Dia tidak kembali minta-minta setelah matanya celik. Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang indah malam hari ini kita boleh pelajari sama-sama. Saudara, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, si pengemis miskin ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar. Yang pertama, posisi dari Bartimeus ini sangat kontras sekali dengan pemuda yang kaya yang kita lihat di pasal yang sama, tetapi di bagian yang lebih awal. Kita sudah pernah membahas mengenai pemuda yang kaya. Sehingga kalimat Tuhan Yesus mengatakan betapa sulitnya orang beruang masuk di dalam kerajaan surga. Lalu murid-murid juga bertanya, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana dengan kami? Kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu. Dan saudara-saudara, Alkitab mencatat kejadian ini bukan semata-mata memberikan aspek historis bagi kehidupan Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak sekedar ini satu catatan bahwa ini loh yang dikerjakan oleh Tuhan kita pada waktu atau selama dia ada di dalam bumi ini, selama dia berinkarnasi. Tetapi runtutannya pun memiliki makna di dalam kehidupan kita. Ketika penulis Injil mencatat kejadian ini tidak berselang lama, saudara-saudara. Tidak berselang lama dengan kehadiran seorang pemuda yang kaya, tapi meninggalkan Kristus karena banyak hartanya. Kejadian Bartimeus disembuhkan, kemudian diikuti oleh Sakius, si pemungut cukai itu. Nah, ini kejadian baru dicatat, dijelaskan di dalam Injil Lukas. Saudara-saudara, maka ini Bartimeus ada di antara satu pemuda yang kaya, lalu diakhiri dengan Sakius, orang yang kaya, pemungut cukai, yang akhirnya juga mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat kontras antara pemuda kaya dan Bartimeus ini, kontrasnya apa? Saudara perhatikan, pemuda yang kaya itu penuh dengan kelimpahan. Pemuda yang kaya ini penuh dengan prestasi-prestasi. Dia pemuda, dia pemimpin, dia kaya, prestasi dan pencapaiannya luar biasa. Bahkan waktu Tuhan mengatakan, kerjakan ini, lakukan ini, dia mengatakan, oh guru, saya sudah kerjakan itu pada waktu aku masih muda. Dia sudah kerjakan itu sejak dia masih muda. Tetapi Bartimeus, saudara-saudara, kontras sekali. Dia miskin, dia buta sejak lahir, dan keturunannya pun buta, saudara-saudara. Ini kontras. Satunya penuh kelimpahan, satunya miskin. Satunya penuh prestasi, satunya tidak ada prestasi sama sekali. Pemuda yang kaya tidak disebut namanya, itu penuh dengan achievement. Tetapi Bartimeus, apa achievement-nya dia? Apa pencapaiannya dia? Tidak ada. Lalu pemuda yang kaya ini, waktu ketemu Tuhan Yesus, dia menyapa dengan guru yang baik. Guru yang baik. Tetapi Bartimeus, saudara-saudara, tadi kita sudah membaca, dia menyapanya dengan mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Satu sapaan yang menggambarkan mesianik tentang pribadi Kristus. Yesus anak Daud. Ini tidak berbicara tentang politik, tetapi ini bicara tentang Mesias yang dijanjikan oleh Kristus. Sebagai sosok Mesias. Kristus bukan sosok manusia yang biasa. Yesus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah itu.
bukan sekedar guru yang baik. Ini kontras, saudara-saudara. Dan pemuda yang kaya punya kontras. Dia mencari Kristus untuk pembenaran dirinya. Seolah-olah dia mau tampil, saya sudah dapat semua apa-apa, maka saya layak untuk mendapat hidup yang kekal. Tetapi dia merasakan itu kosong sehingga dia datang kepada Kristus untuk mencari pembenaran. Saudara-saudara. Maka dia tanya, guru yang baik, apakah yang aku harus perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ketika Kristus berkata kepada dia, secara menohok, langsung ke persoalannya, dia meninggalkan Yesus. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Bartimius beda, saudara. Kontrasnya Bartimius. Dia datang mencari belas kasihannya Tuhan. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau pemuda ini mencari pembenaran, Bartimius tidak mencari pembenaran, dia mengatakan apa? Kasihanilah aku. Dia mencari belas kasihannya Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak ada yang diunggulkan. Dia tidak ada yang dibanggakan. Dia tidak ada achievement. Dia tidak ada prestasi. Dia tidak ada pencapaian. Seperti yang pemuda kaya ini. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya pengemis di pinggir jalan. Meminta belas kasihan orang di pinggir jalan itu. Inilah perbedaannya. Dia tidak mencari pembenaran. Apa yang mau membenarkan diri? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi saudara-saudara, pemuda ini mencari pembenaran dirinya seolah-olah dialah yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kalimat yang Tuhan keluarkan, betapa sulitnya orang yang beruang masuk di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemuda yang kaya ini, kekayaannya membuat dirinya justru terhilang dari keselamatan. Kekayaannya itu justru membutakan dirinya, sehingga dia sudah dekat dengan keselamatan. Dia sudah dekat sekali dengan sang juru selamat itu. Tetapi dia justru berbalik dan meninggalkan keselamatan itu. Kontras sekali dengan Bartimius ini. Imannya membawa dia, menggairahkan dia, mendorong dia. Dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar saja. Dan pendengaran itu memunculkan imannya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, saudara-saudara. Dia mendengar kabar tentang pribadi Kristus. Dia mendengar Kristus melakukan banyak mujizat. Dia mendengar dan dia juga mendengar akan janji Sang Mesias itu. Maka imannya itu menggerakkan dia. Bukan cuman itu saja. Imannya, kata Tuhan Yesus di dalam ayat 52. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya menyelamatkan dirinya. Ini kontras, saudara-saudara. Sekali lagi kontras ini dimunculkan. Alkitab ini dicatat bukan asal mencatat, saudara. Alkitab ini dicatat bukan asal-asalan. Tetapi di bawah pimpinan Roh Tuhan sendiri. Di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan, saudara-saudara. Sehingga setiap Alkitab, peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam kitab suci ini, itu memiliki makna tersendiri. Alkitab tidak anti orang kaya. Sebaliknya, Alkitab juga tidak serta-merta membela orang miskin atau anti kemiskinan. Tidak juga. Namun hal ini juga memberikan jawaban atas keraguan-raguan para murid. Pada waktu dengar pemuda kaya ini, begitu sulit masuk di dalam kerajaan surga. Padahal ini orang yang sudah berprestasi, ini orang yang terpandang, ini orang yang bermoral, ini orang yang sangat baik. Tuhan mengatakan betapa sulitnya orang beruang masuk dalam kerajaan surga.
Maka murid-murid kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-26, saudara-saudara, jika demikian, pasal 10 Markus mengatakan, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau yang beruang saja, secara pandangan umum, ini diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak masuk surga. Waduh, bagaimana pula kami? Kami ini yang miskin, kami ini cuma nelayan. Wah, bagaimana kami bisa masuk? Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kali ini muncullah Bartimius. Bartimius ini muncul. Dia yang miskin, bukan cuma miskin saja. Tidak ada prestasi, tidak ada pencapaian, tidak ada apa-apanya, bahkan keturunannya pun buta. Diselamatkan karena iman. Nah ini saudara-saudara kontras. Di Lukas kita menemukan sambungan dengan pertemuan Tuhan Yesus dengan Sakeus, si kepala pemungut cukai, yang juga bertobat. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga aku akan tinggal di rumahmu. Saudara-saudara, jadi bukan persoalan kaya atau miskin yang diselamatkan. Keselamatan atau orang yang diberi keselamatan bukan karena prestasi, bukan karena pencapaian, tetapi juga bukan karena engkau tidak berprestasi, engkau tidak punya apa-apa, lalu engkau bisa membeli keselamatan itu. Tanda kutip. Tidak, bukan karena itu. Tetapi keselamatan adalah semata-mata karena iman kepada Kristus. Iman oleh Kristus. Dan iman itu adalah pemberian. Maka keselamatan adalah anugerah. Bukan karena pencapaian manusia. Ataupun jerih lelah. Ataupun jasa baik manusia. Siapapun dia. Tidak ada. Ini kontras. Sehingga kita bisa melihat saudara-saudara. Bahwa keselamatan adalah karena iman di dalam Kristus. Pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari saudara-saudara. Orang ini buta, saudara-saudara. Orang ini buta. Dia tidak bisa melihat keindahannya matahari. Dia lahir buta. Maka seluruh apa yang dia dengar, cerita-cerita baik, cerita-cerita bagus, keindahan-keindahan yang dia pernah dengar, sama sekali tidak relevan di dalamnya. Sama sekali tidak terkait bagi dia. Dia tidak bisa menikmati itu. Dia tidak bisa melihat itu. Dia hanya bisa mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lihat konteks ini ya. Konteks di dalam ayat ini. Tuhan Yesus itu ke Yeriko. Di masa perjanjian lama, kota Yeriko ini dihancurkan oleh Yosua. Oleh Yesua. Pada waktu kota itu hancur, temboknya rontok. Lalu Yosua pasal 6 ayat 26, saudara akan menemukan. Dia mengeluarkan satu pernyataan. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dan siapa yang membangun kota Yeriko, dia akan membayar nyawa anaknya yang sulung untuk kota itu dan membayar anaknya yang bungsu untuk memasang pintu gerbangnya. Itu dicatat di dalam Yosua pasal 6 ayat 26. Jadi dia akan membayar anak sulung dan anak bungsunya untuk membangun kota itu. Sejak itu saudara-saudara, orang takut kembali. Orang takut membangun kota Yeriko itu. Tetapi Alkitab mencatat, saudara akan menemukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, ayat yang ke-34. Saudara-saudara, itu ada yang namanya Hiel. Hiel orang Betel. Dia membangun kembali kota ini dengan membayar nyawa Abiram, anak sulungnya, dan Segub, anak bungsunya. Dia membayar, saudara, sesuai
dengan ucapan yang pernah muncul dari Yosua bin Nun. Dan di situ saudara-saudara, di dalam 1 Raja-Raja 16, dikatakan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi Yeriko ini adalah kota yang dikutuki oleh Allah. Kota yang dikutuk oleh Allah sendiri. Tetapi saudara-saudara, ada orang yang mau membayar kutuk itu. Sehingga kota ini adalah kota yang subur, saudara-saudara. Tetapi terkutuk. Kota ini kota yang indah, tapi terkutuk. Dan lambat laun mulailah orang-orang mengambil manfaat daripada kesuburan di kota ini. Maka saudara-saudara, pada zaman perjanjian baru, ya dengar kalimat ini, pada perjanjian baru, masa perjanjian baru, Herodes membangun kota Yeriko ini dengan hanging garden-nya, kebun yang tergantung itu. Sehingga kota ini disebut juga Little Eden. Eden yang kecil, Taman Eden yang kecil, saudara. Saudara-saudara, ini gambaran. Yeriko ini gambaran dari dunia tempat di mana kita tinggal. Terlihat indah, terlihat menarik, terlihat subur, tapi terkutuk. Kejadian 3 ayat 17. Bumi ini dikutuk oleh Tuhan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tidak tertarik dengan taman-taman itu, tidak tertarik dengan keindahan-keindahan itu, tetapi Yesus justru datang untuk 2 orang pengemis, yang salah satu namanya Bartemius dan Sakeus. Saudara lihat ya kaitannya. Ini yang Tuhan cari. Ini yang Tuhan cari karena ini miliknya. Dan ini bagi Bartemius, saudara, keindahan, kehebatan, kesuburan, tidak bisa dinikmati oleh Bartemius. Bartemius tidak bisa menikmati apa-apa. Tidak relevan, saudara. Tidak relevan bagi orang buta ini, si Bartemius. Akibat kebutaannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya mengemis. Dia dianggap sosok yang tidak berguna. Dia adalah pribadi yang tersisihkan. Dia hanya menyusahkan masyarakat, saudara. Keadaannya yang buta menjadikan teror bagi dirinya maupun orang lain. Karena dia harus merabanya untuk dapat memahami apa yang dia dengar. Saudara-saudara, bagi orang buta, kalau dia mendengar, dia harus meraba, saudara. Nah, kalau saudara diraba-raba sama orang buta, saudara akan merasa, aduh gimana ya, ini kok raba-raba. Tapi bagi orang buta, komunikasinya, untuk dia bisa menangkap sense-nya, itu melalui rabaan itu. Saudara kalau melihat satu film, namanya Miracle Worker, itu mengisahkan tentang kehidupan Helen Keller. Helen Keller adalah anak yang juga demikian. Dia buta, dia bisu, dia saudara-saudara buta dan bisu. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat. Lalu setiap kali dia mau meraba, orang merasa terganggu. Itu merasa dia sepertinya menjadi teror bagi orang lain. Sehingga Helen Keller pun mengalami keputusasaan. Inilah yang dialami oleh orang buta itu, si pengemis. Dia tidak bisa, dia harus raba. Nah, orang kalau diraba-raba bagaimana? Bagaimana dia meraba binatang buas? Bagaimana dia meraba gunung? Bagaimana dia meraba? Kalau dia meraba sesuatu benda, oke lah. Tapi kalau dia meraba sesuatu yang hidup, sesuatu yang lebih besar, dia tidak bisa. Maka dia akan juga frustrasi. Itulah kondisi orang buta, saudara. Menjadi teror di dalam dirinya maupun teror kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keadaannya yang buta Bartemius ini membuat dia tidak berdaya. Mau kerja apa? Menjadi dia lemah. Prestasi apa?
Tidak ada harapan di masa mendatang. Saudara mau mengatakan selamat pagi, bagi dia cuma kegelapan. Saudara mau mengatakan indahnya matahari, dia cuma melihat kegelapan. Saudara mengatakan indahnya pelangi, dia hanya lihat gelap. Dia tidak bisa berdaya, saudara. Putus asa. Karena dia tahu hanyalah kegelapan, 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 kegelapan. Saudara mengatakan hari ini mendung, so what? Tidak relevan bagi dia. Saudara mengatakan ini hari yang cerah, ini sangat indah. So what bagi orang buta? Ini adalah gambaran saudara dan saya. Sebelum mengenal Kristus, yaitu buta secara rohani. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akibat dosa, dosamu dan dosaku itu menjadi teror rasa bersalah di dalam diri kita. Menjadi teror bagi orang lain, menjadi teror bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kita menjadi teror, bukan menjadi berkat. Kita menjadi beban bagi masyarakat, bukan menjadi berkat. Kita terus mengganggu dan minta belas kasihan dari orang. Di hadapan Allah, saudara dan saya begitu miskin. Saudara dan saya adalah orang yang buta itu. Tidak berdaya, lemah. Tidak ada harapan untuk masa depan. Hanya kegelapan saja. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Upah dosa adalah murka Allah. Murka Allah dikatakan adalah kegelapan yang gelap sekali. Gelap sekali. Saudara-saudara, seperti lubang yang tidak ada ujung. Satu kegelapan yang sangat gelap. Itulah masa depanmu dan masa depanku karena dosa. Permohonan daripada Bartimeus. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Ini saudara-saudara satu permohonan. Bukan pembelaan diri seperti pemuda yang kaya itu. Saya sudah lakukan semuanya itu. Sejak masa mudaku aku sudah semuanya. Tetapi dia berbeda sekali. Dia mengatakan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Bukan satu pembelaan diri. Dia sadar akan posisinya yang lemah. Dia sadar posisinya yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Dia sadar posisinya yang tidak berdaya itu. Dia sadar posisinya yang sedang menghadapi murka Allah. Maka dia minta, kasihanilah aku. Seruan ketidakmampuan. Ketidakmampuan akibat keberdosaanmu dan keberdosaan. Ketidaklayakan atas kebersalaan, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Atas dosa-dosa nenek moyang kita juga. Maka saudara-saudara, ini bukan seruan sukacita. Ini seruan, ini ratapan, bukan seruan sukacita. Kita juga buta, saudara-saudara. Buta terhadap keindahan anugerah Allah. Saudara lihat betapa baiknya Tuhan kita. Saudara tidak bisa melihat. Karena saudara tidak melihat kebaikan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa mengucap syukur. Yang taunya hanya bersungut-sungut, sungut-sungut, menuntut terus adan Allah. Bukankah kita juga sama? Saudara dan saya buta terhadap apa? Kesuciannya Allah. Terhadap karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Saudara tidak bisa melihat itu. Saudara lebih suka berkecimpung, berkobok dengan lubang dosa. Saudara menikmati dosa. Bukankah itu dulu yang kita kerjakan? Bukankah itu dulu menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa melihat keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Kebutaan adalah hal yang mengerikan, saudara. Menjalani hidup, tapi tidak pernah bisa melihat matahari. Dia hidup, tapi dia tidak bisa melihat terbenamnya matahari dan keindahannya. Dia hidup, tapi tidak pernah melihat keindahan pemandangan pegunungan atau pantai. Dia tidak bisa melihat. Dia mendengar deruan ombak. Laut menerjang.
tapi dia tidak pernah melihat keindahan tepian pasir yang putih, karang yang indah. Dia tidak bisa melihat. Dia hidup, dia mendengar tangisan, tapi dia tidak pernah melihat senyuman daripada bayi. Dia hanya mendengar ada tangisan bayi. Dia mendengar ada sukacita dari bayi. Tapi dia tidak bisa melihat satu keindahan, keimutan, keceriaan, kesukacitaan dari seorang bayi. Kebutaan adalah penyakit yang sangat mengerikan di zaman Tuhan Yesus. Seorang buta tidak punya harapan. Tidak ada operasi cangkok mata. Tidak ada buku, tidak ada kaset, atau CD, atau mungkin YouTube yang bisa dia dengarkan media massa bagaimana cara mengini cara itu. Tidak ada. Dia tidak ada, sudah tidak ada. Dia tidak mengenal internet seperti kita sekarang. Tidak ada zaman itu. Maka tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi orang buta. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengemis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, mengajarkan akibat keberdosaan manusia menjadi buta. Buta bahwa ada pribadi Allah yang murka. Tidak lihat ada pribadi Allah yang murka. Yang tahu hanya lihat, oh kamu telanjang, oh kamu telanjang, oh kamu berdosa, kamu berdosa. Dia tidak melihat keberdosaan dirinya lebih jelas daripada keberdosaan yang lain. Dan dia tidak melihat ada Allah yang murka. Orang yang buta, orang manusia yang berdosa itu menjadi buta. Buta terhadap konsekuensi dosa, akibat dosa, yaitu maut. Dia tidak melihat itu. Maka dia terus kerjakan, dia lakukan. Bahkan dia menikmati dalam keberdosaan itu. Buta akan musuh rohani. Musuh rohani yang tidak dapat dikalahkan oleh karena kekuatannya diri sendiri, yaitu iblis. Dia tidak melihat bahwa iblis adalah si jahat dari sejak semula. Dia tidak melihat iblis, bahwa iblis akan menyeret dia, menjerat dia, memperbudak dirinya. Dia tidak bisa melihat. Buta terhadap bahwa ada Allah yang mengendaki pertobatan. Sehingga begitu banyak orang manusia yang berdosa diajak bertobat, dia selalu mengatakan, aduh mana mungkin aku yang bejat begini. Mana mungkin aku yang begitu buruk. Mana mungkin Allah mengampuni dosaku. Padahal dia tidak sadar sedang dibutakan. Ada Allah yang menggendaki pertobatan. Orang yang berdosa, buta, tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan karyakan. Sehingga hidupnya penuh kegalauan, kegelisahan, sungutan, umpatan, kekhawatiran. Tidak dapat mengucap syukur. Orang yang buta tidak pernah dapat merasakan sebuah penerimaan yang baik. Seolah-olah semua orang memusuhi dirinya, memojokkan dirinya. Semua orang memusuhi dia, termasuk dirinya pun memusuhi dirinya. Sehingga dia tersisihkan di pinggir jalan, hanya meminta-minta. Orang yang buta karena dosa tidak akan pernah mampu mengampuni. Bagaimana dia bisa mampu mengampuni orang? Dia akan terus dendam karena dia pun belum pernah merasakan pengampunan yang dari Tuhan. Orang yang buta akibat dosa tidak akan pernah mampu mencari, apalagi menemukan Allah. Bagaimana orang buta bisa melihat Allah? Bagaimana orang yang buta akibat dosa bisa menemukan Allah? Sangat tidak mungkin. Tidak akan pernah orang yang buta menemukan kebenaran yang sejati. Tidak akan pernah. Dia tidak akan bisa tahu. Dia hanya meraba-raba. Dia hanya mengira-ngira. Dia menganggap itulah kebenaran. Maka saudara-saudara, ada banyak kisah cerita tentang orang buta
menjelaskan tentang gajah. Itu cerita yang sudah kita sering dengar. Maka dia anggap kebenaran gajah itu dia tidak bisa melihat secara utuh. Dia hanya melihat bagian-bagiannya saja. Dan dia menganggap itulah kebenaran. Orang yang berdosa itu buta. Dan tidak akan pernah mampu melihat kemuliaan. Dosa sudah mengangkat dan mengambil. Sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mampu melihat. Saudara-saudara, apakah ini yang saudara dan saya hadapi? Situasi inikah di dalam kehidupanmu sekarang ini? Satu kehidupan yang tidak relevan. Saudara katanya Kristen, mengaku diri Kristen sejak lahir. Tapi Alkitab satu kali pun belum pernah membaca. Alkitab jarang membaca. Saudara tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara tidak mampu melihat kemuliaannya Tuhan. Inikah kehidupanmu dan kehidupanku? Seperti Bartimeus. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan. Pengemis buta ini mendengar rombongan Tuhan Yesus mau lewat. Mendengar orang cerita tentang siapa Kristus. Dia mendengar bagaimana Kristus itu melakukan ini dan itu. Keajaiban itu dan itu. Begitu banyak yang dia dengar. Saudara-saudara. Dan sekarang dia mendengar Kristus akan lewat. Dia diberitahu bahwa ada Yesus dari Nazaret itu. Saudara-saudara, dia tidak bisa berbuat banyak. Kecuali dia cuma dengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Dan itulah memunculkan iman. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-47. 47 katakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ketika didengarnya kali ini dia ada lewat di sini, dia berteriak satu teriakan yang benar, satu teriakan yang konsisten, satu teriakan yang persisten. Saudara-saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang berdoa, tapi salah konsep tentang Yesus Kristus. Teriakan Bartimeus adalah teriakan yang benar. Ditujukan kepada objek yang benar, yaitu Yesus anak Daud. Banyak orang Kristen berdoa, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena objeknya salah. Dia bukan untuk memuliakan Kristus, tetapi dia hanya memanfaatkan Kristus untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hanya memanfaatkan Kristus untuk memenuhi ambisi, cita-cita, keinginan, kehendaknya dirinya sendiri. Dia hanya memperalat Kristus. Ada orang Kristen yang memiliki konsep yang benar, tapi dia nggak persisten, susah. Dia mengenal Kristus dengan baik, tetapi dia nggak persisten. Gampang tawar hati, gampang hambar, gampang menyerah, nggak setia, kurang ngotot, mudah putus asa, gampang tawar hati. Saudara yang mana? Saudara dan saya yang mana? Kadang-kadang saudara-saudara saya melihat ada beberapa orang-orang Kristen doanya itu ngotot sekali. Tapi dia pakai untuk memenuhi keinginannya sendiri. Tetapi ada orang yang doanya baik, doanya benar, tapi dia itu kurang ngotot. Lalu dia dengan gampangnya ya sudahlah, kalau Tuhan gak ngasih,
Ya sudahlah. Bahkan ada yang namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan marah kepada Tuhan karena doanya tidak dijawab. Dia minta doa, dia minta satu permintaan, dia minta rumah, dia minta permintaan yang untuk kepentingannya dia. Tuhan tidak jawab, dia marah sama Tuhan. Berani-beraninya hamba berani marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bartemius, imannya itu menggerakkan dia. Iman pengemis itu membuat dia melihat. Imannya itu membuat dia jeli. Teriakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu bentuk iman bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kristuslah menggenapi banyak nubuatan di Yesaya. Yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang kusta akan disembuhkan, yang terbelenggu akan dibebaskan. Dia mendengar itu dan dia digerakkan oleh iman. Saudara-saudara, dunia mengajarkan kepada kita, seeing is believing. Seeing is believing. Melihat baru percaya. Itu dulu. Maka dunia melakukan laboratorium, melakukan praktikum, melakukan pencobaan, melakukan pembuktian-pembuktian supaya menggenapi seeing is believing. Melihat baru dia percaya. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita berbeda sekali. Believing is seeing. Justru karena percaya maka kita melihat. Karena percaya, maka kita mendapatkan kesaksian. Karena iman, kita akan melihat. Karena iman, kita akan mendapatkan bukti. Paulus di dalam suratnya kepada Korintus, jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup kami sekarang ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup di dalam iman. Maka dunia mengajarkan bahwa melalui apa yang kita lihat, maka kita akan mendapatkan bukti. Lalu baru percaya. Sembuhkan dulu, baru saya percaya. Tolong saya dulu, baru saya percaya. Tunjukkan mujizat itu dulu, baru saya akan percaya. Saudara-saudara, ini yang diajarkan oleh dunia, bukan Alkitab. Alkitab mengajarkan berbeda sekali. Bahkan Alkitab mengajarkan terbalik dari apa yang diajarkan oleh dunia. Kamu percaya kepada objek iman yang sejati, baru kamu akan menemukan mujizat. Bukan karena melihat lalu kamu percaya. Justru Alkitab mengatakan berbahagialah kalau kamu tidak melihat tapi percaya. Lebih berbahagia. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Maka engkau akan mengalami, engkau akan melihat bagaimana Allah bekerja karena iman. Iman inilah yang mencelikkan. Iman inilah yang membuat kita melihat terang Tuhan. Iman inilah yang membuat kita melihat keindahannya Tuhan. Karya-karya Tuhan. Saudara-saudara, teriakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus bertanya kepada Bartemius, apakah engkau percaya? Yesus juga bertanya kepada orang yang sudah 30 tahun tidak sembuh-sembuh karena lumpuh. Apakah engkau mau sembuh? Pertanyaan ini mengandung makna. Believing is seeing. Believing is seeing. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara. Pelajaran apa dari Bartemius? Kalau saudara mau percaya Yesus tidak serta-merta duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
saudara akan menemukan halangan-halangan menemui Yesus Kristus. Teriakan Bartimius ini mengganggu orang-orang yang ada di rombongan itu. Teriakan Bartimius kepada Kristus ini mengganggu orang yang di sekitarnya. Sehingga orang banyak akhirnya menegur. Saudara boleh baca itu saudara-saudara. Menegur ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Sudah. Jangan teriak-teriak. Kamu mengganggu. Kamu disturbing. Ya, kamu mengganggu, kamu pengacau. Tetapi dia semakin keras ia berteriak. Semakin keras ia berteriak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sadarkah tidak? Halangan untuk menemukan Kristus kadang-kadang datang justru dari rombongan orang banyak yang mengikuti Kristus. Justru halangan itu datang dari orang-orang yang melihat kedatangan Kristus, yang menyambut Kristus, yang tidak buta. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengiringi perjalanan Tuhan Yesus, yang menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat itu dikerjakan. Mereka masuk dalam satu rombongan. Rombongannya Yesus Kristus. Kita perlu hati-hati ya dengan posisi ini. Kita perlu hati-hati dengan kita yang mengaku Kristen sudah sejak lahir. Kita harus hati-hati mengaku diri yang sebagai rombongan paduan suara, rombongan penata layan, rombongan aktivis, rombongan hamba Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan kita malah menjadi penghalang orang berdosa datang kepada Kristus. Halangan untuk menemukan Kristus kadang datang dari dalam sendiri, dari orang Kristen sendiri, yang tidak menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Muncul dari para penatua, para majelis, para aktivis. Teman saya pernah mengatakan kepada saya, kamu itu Sundoro teriak-teriak majelis, kamu tahu nggak majelis itu apa? Saya bilang, loh, emangnya ada pengertian lain? Kamu nggak tahu majelis itu? Manusia jelmaan iblis. Manusia jelmaan iblis. Kita aktif, kita melayani. Tetapi kita justru menjadi batu sandungan, menjadi halangan bagi orang-orang yang mau datang kepada Kristus. Halangan untuk menemukan Kristus kadang-kadang datang dari teguran, larangan yang keras. Tapi mungkin juga dari nasihat-nasihat yang justru membuat kita tawar hati. Tidak tekun mencari Tuhan. Saya dulu waktu masih remaja, saudara, selalu dapat nasihat dari om-om, tante-tante saya, dari keluarga saya. Sudah, kamu Kristen boleh, tapi jangan fanatik-fanatik. Kamu ke gereja boleh, tapi janganlah setiap hari ke gereja. Kamu kalau ke gereja, kamu boleh melayani, tetapi janganlah terlalu over. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Nanti kecewa loh. Beragama boleh, tapi jangan fanatik, jangan ekstrim. Saudara-saudara, nasihat-nasihat ini ada nilai kebenarannya. Ada kebenarannya tersendiri. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya hati-hati. Jangan-jangan ini menjadi satu halangan bagi orang yang mau datang kepada Kristus. Hati-hati saudara-saudara. Saya beberapa waktu ini ada teman kita yang biasa ikut di kelas ini mengajak kepada saya, Pak Sun, saya mau kenalkan satu teman saya, dia sudah ke gereja, dia bukan orang Kristen sebelum, dari keluarga yang bukan Kristen. Lalu saya diajak kenalkan. Lalu saya tanya, saya harus mengatakan dengan jujur, hati-hati, supaya jangan sampai engkau kecewa dengan kekristenan. Saya ceritakan bagaimana
di dalam gereja itu sendiri. Walaupun tidak full, tidak terlalu vulgar. Bahkan kadang-kadang teman saya mengatakan Pak Sun terlalu vulgar. Tetapi saya harus katakan dengan jujur. Saudara-saudara, kalau saudara mau jujur, saudara coba berefleksi. Saudara ke gereja mana saja, ada ungkapan, sudah makan saja, nggak usah lihat dapur. Makan saja, nggak usah lihat dapur. Saudara mau ke gereja mana? Begitu saudara masuk, saudara mengatakan, ini gereja yang bagus, ini yang gereja baik sekali, gereja yang ideal. Luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa. Ketika saudara sudah masuk ke dalamnya, saudara akan kecewa. Sebutkan gereja mana saja. Saudara akan kecewa dengan hamba Tuhannya. Saudara akan kecewa dengan pengurusnya. Saudara akan kecewa dengan penatuannya. Saudara akan kecewa dengan majelisnya. Ada orang-orang itu saudara akan kecewa. Saya alami itu. Saya pernah juga mengalami itu. Maka jikalau iman kita tidak kepada objek yang benar, kita akan mudah patah arang. Saudara akan melihat gereja manapun, saudara akan kecewa. Kecuali imanmu ada di dalam Kristus, batu karang yang kokoh. Bartemius justru berteriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Halangan apakah yang saat ini Anda hadapi untuk datang kepada Kristus? Dosamu kah? Kejahatanmu kah? Rasa bersalahkah? Datang, mohonkan belas kasihan dan beriman kepada Kristus sekarang juga. Sekarang juga. Bagi saudara yang sudah percaya, bagi saudara yang sudah Kristen mungkin, halangan apakah yang sekarang membuat engkau tidak bergairah melayani, tidak bergairah ambil bagian dalam pelayani, menghalangi engkau datang lebih dekat kepada Kristus, sehingga doamu sudah kering, rohanimu sudah garing, baca Alkitab pun kamu tidak bergairah lagi. Malam hari ini, gunakan imanmu, teriakan belas kasihannya yang lebih keras, lebih keras. Kemalangan orang benar banyak, tapi oleh iman kita berdiri tegak. Oleh iman kita berjuang, oleh iman kita akan menang. Oleh iman itu juga kita akan menikmati pemeliharaan dan providensia Tuhan. Gunakan imanmu. Jangan biarkan obstacle-obstacle itu, halangan-halangan itu menghalangi engkau datang kepada Kristus. Teriakkan lebih keras. Kasihanilah. Terakhir, Bartemius melihat. Bartemius mengalami mujizat yang luar biasa. Anak Timeus yang buta itu tidak pernah melihat keindahan, tidak pernah melihat segala bentuk macam yang ada sekitarnya, tidak relevan. Kali ini dia melihat, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Maka pelajaran yang terakhir, kesembuhan, mujizat itu bukan akhir. Itu bukan akhir. Suatu bentuk mujizat yang luar biasa dialami oleh anak Timeus ini. Anak orang buta ini. Kini sudah melihat, sudah kurang apa lagi Sundoro? No, sekarang hidupnya relevan. Dia hidupnya tidak berhenti di situ. Perhatikan saudara-saudara, ayat yang ke-58. Di bagian yang terakhir itu, saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia mengikuti Yesus saat itu juga. Saat dia melihat, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lukas 18 mencatat, saudara-saudara, seketika itu juga
melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, memuji-muji Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan kalau engkau mengalami mujizat. Tetapi itu bukan akhir, itu bukan ending. It's not the end. Itu belum selesai. Sekarang dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan orang banyak memuji-muji Allah. Saudara lihat. Dulu dia pengemis miskin. Pengemis yang miskin. Kini pengikut Kristus. Dulu bergantung kepada orang lain. Kini mengiring Kristus. Dulu menyusahkan, menteror orang lain. Kini memuliakan Allah. Dulu buta, sekarang melihat. Bartimius mengikuti Yesus masuk ke Yeriko, ke Yerusalem, dan menjadi saksi peristiwa penyaliban Kristus. Saya tidak percaya Bartimius kembali mengemis, saudara-saudara. Saya tidak percaya dia akhirnya kembali jadi orang yang minta-minta. Saya tidak percaya. Meminta sedekah. Ada perubahan. Ada perubahan. Bapak Ibu, jangan berhenti dengan kesembuhan. Jangan berhenti dengan mujizat. Teruskan itu pada pengiringan. Teruskan itu pada pengikutan saudara. Teruskan kepada pelayanan saudara. Teruskan pada pengenalan akan Tuhan kita. Sehingga orang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalamnya. Melihat Kristus di dalam kita. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Teruskan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan untuk kemuliaannya Tuhan. Ini dia telah melihat pribadi Kristus. Dia sudah melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus itu. Di dalam wujud Kristus Yesus itu. Dan sekarang dia mengikutinya. Dia melihat keindahan kota Yeriko. Kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi relevan sekarang dengan hidupnya. Tetapi dia tidak meninggalkan Kristus. Lalu dia mau, saya mau kaya. Dulu saya miskin, sekarang saya kerja. Saya buktikan kepada dunia bahwa saya bisa. Saya buktikan kepada dunia bahwa saya ini eksis. Lihat dunia. Tidak. Tetapi dia mengikut Kristus. Dan orang-orang pun memuliakan Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Kini dia dapat bersyukur. Indah bukan? Indah, saudara. Kini dia bisa bersyukur. Kini dia bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang Farisi mungkin mencela Tuhan kita. Orang Saduki mungkin mencemooh ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Tidak ada artinya bagi murid yang baru ini. Tidak ada artinya bagi Bartimius yang dulu buta ini. Dia sekarang memiliki kesaksian dalam dirinya sendiri bahwa Kristus adalah guru yang patut diikuti. Kristus Yesus adalah Tuhan. Kristus adalah Sang Anak Daud. Saya dulu buta dan sekarang saya melihat. Persis ucapannya seperti orang buta yang sejak lahir di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saya tidak mau tahu apa. Yang tahu adalah dulu saya buta. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Saudara-saudara, kasih yang penuh syukur adalah sumber sejati dari ketaatan sejati kepada Kristus. Ada banyak orang sudah mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tapi hidupnya menjadi olok-olokan. Hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang sudah jadi Kristen, tapi dia yang memuliakan dirinya sendiri terus. Dia memuliakan dirinya sendiri.
pencapaian-pencapaiannya. Dia aktif mungkin dalam pelayanan, tetapi itu hanya untuk pencapaian penerimaan diri di depan masyarakat. Bukan imannya yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pendengar Big Online, dimanapun Anda berada. Manusia tidak akan pernah memikul salib dan mengakui Yesus di hadapan dunia. Dan hidup untuk dia. Sampai mereka merasa bahwa mereka berhutang kepadanya untuk pengampunan, untuk kedamaian, untuk harapan, untuk pencelikan mata yang buta tadi. Orang fasik adalah apa adanya. Karena mereka tidak memiliki perasaan. Mereka buta. Mereka berdosa. Dan tidak memiliki kesadaran. Mereka buta untuk berada di bawah kewajiban khusus apapun kepada Kristus. Maka dia tidak tertarik. Tidak tertarik. Orang-orang saleh adalah mereka. Karena mereka mengasihi dia. Yang lebih dulu mengasihi mereka. Dan membasuh mereka dari dosa dalam darahnya Kristus sendiri. Dengan darahnya Kristus sendiri. Sehingga orang-orang saleh tergerak untuk melayani. Orang-orang saleh tergerak untuk terus mengiring dan mengikut Kristus. Kristus telah menyembuhkan mereka. Karena itu mereka mengikuti Kristus. Kristus telah mencelikkan kebutaan kita. Karena itu kita mengikuti Kristus. Jika kita ingin tahu apakah kita memiliki bagian atau tidak di dalam Kristus, maka marilah kita melihat hidup kita. Siapa yang kita ikuti? Apa tujuan dan tujuan besar yang akan kita jalani? Orang yang memiliki iman menyelamatkan dalam Yesus akan selalu dikenal melalui kecenderungan umum hidup. Yaitu apa? Apakah dia memuliakan diri atau memuliakan Allah? Dia memuliakan dirinya atau memuliakan Allah? Saudara bisa lihat bahwa imannya itu adalah iman yang sejati. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid Yohanes. Pada waktu murid-murid Yohanes mengalami Yohanes sendiri, Yohanes Pembaptis mengalami keraguan. Lalu dia mengutus murid-muridnya. Coba tanya langsung kepada pribadi Kristus. Murid-murid Yohanes datang, kami diutus oleh Yohanes. Apakah engkau benar-benar yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah? Engkau benar-benar Mesias yang dijanjikan itu? Tuhan Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Adakah di antara saudara yang mendengar kali ini? Saya tidak mengenal saudara satu persatu. Tetapi jika ada saudara yang seperti Bartimius ini, malam ini, kesempatan engkau datang kepada Kristus. Teriakan-teriakanmu di atas dasar iman kepada Kristus itu. Tapi jikalau ada di antara saudara yang sudah buta rohani, walaupun engkau sudah Kristen, malam ini adalah kesempatan engkau mendengar berita ini, kesempatan untuk boleh jeli, kesempatanmu dan kesempatan untuk boleh menyatakan kemuliaan Kristus. Siapakah Kristus yang sejati? Siapakah Tuhan yang sejati? Dan inilah kesempatanmu dan kesempatan itu datang. Mari kita
Bapa di dalam surga, kamilah si buta yang mengemis belas kasihan-Mu itu. Jangan lalui kami ya Tuhan, jangan lalui kami, tapi berikan berkat-Mu, berikan berkat-Mu kepada kami, supaya kami terus mengiring Engkau, melayani Engkau, menyaksikan peristiwa penyaliban itu, dan melihat karya-karya Tuhan yang begitu ajaib dalam diri kami, dalam diri-Mu, di dalam orang-orang yang Tuhan sudah nyatakan. Sehingga kami terus bersyukur dan bersyukur, menyatakan hormat dan kemuliaan-Mu kepada dunia yang gelap. Pakailah kami, jangan biarkan kami menjadi batu sandungan. Biarlah Kau jadikan kami alat-alat-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berdoa. Amin.